Halo teman-teman, di video kali ini aku mau bikin budgeting lagi. Tapi ini salah satu requestan dari yang kemarin komen di video aku yang sebelumnya, yaitu video ini. Tapi aku lupa nggak nge-screenshot. Jadi dia minta dibikinin budgeting dengan gaji di bawah 1 juta. Karena gaji aku juga di bawah 1 juta, jadi di budgeting ini aku bakal pakai gaji aku. Kalau teman-teman ada yang mau dibikinin budgeting juga, bisa langsung komen aja di video ini. Kalau enggak, DM aja ke IG aku @yeniwulansari. Linknya aku simpan di description box. Mungkin sekarang aku cuma bisa bikin budgeting untuk yang belum berumah tangga. Karena aku belum menikah, jadi aku belum tahu pengeluaran sama kebutuhan untuk yang udah berumah tangga. Dan aku juga masih belajar dalam mengelola keuangan. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan dan mungkin ada beberapa hal yang gak sepaham sama teman-teman. Selain itu, gaji dan pengeluaran setiap orang pun berbeda-beda, tergantung kebutuhan, lingkungan, atau daerah yang kita tempati, dan juga keadaan keluarga kita. Di video budgeting yang pertama, banyak banget komen yang bikin aku semangat dan merasa ada teman. Terus ada salah satu komen dari Kak Kartika, katanya ada yang gajinya kecil tapi orang tuanya masih berpenghasilan, ada yang gajinya besar tapi harus menghidupi satu keluarga. Intinya itu kita diberi rezeki sesuai dengan beban tanggungan kita. Jadi berapapun penghasilan kita, insya Allah itu pasti cukup. Nah sekarang kita balik lagi ke isi tentang budgetingnya. Jadi seperti biasa kita tulis dulu gaji atau income kita selama 1 bulan itu 850.000. Kalau kalian pengen nabung, kalian bisa masukin ke tabungan sebesar 100.000. Tapi di sini kalian harus tahan untuk gak jajan banyak dan juga gak belanja hal-hal yang kurang bermanfaat. Terus pos selanjutnya ada pengeluaran pasti. Di sini ada 3 poin, yaitu kuota, belanja, dan juga uang bensin. Budget buat kuota sekitar 80 ribuan. Kalau pakai Indosat dengan uang 80 ribu, ini udah dapat paket unlimited yang 10 giga. Terus buat belanja, aku budgetin 150 ribu, dan juga untuk bensin itu 70 ribu. Ini kalau misalkan kalian punya kendaraan. Jadi totalan di pengeluaran pasti ini itu sekitar 300 ribu rupiah. Pos selanjutnya ada pengeluaran gak pasti. Untuk pengeluaran gak pasti sama ada 3 poin juga, yaitu skincare, jajan, dan untuk uang jaga-jaga. Budget buat skincare sekitar 150 ribu, tapi kalau misalkan gak terlalu skincarean mungkin bisa dipepetin lagi. Terus untuk uang jajan itu sekitar 100 ribu, dan uang jaga-jaga kita simpen 50 ribu. Uang jaga-jaga ini bisa dipakai kalau misalkan nanti ada temen yang nikah, atau uang kuota gak cukup, ataupun ada hal-hal yang mendesak di tengah jalan. Jadi total pengeluaran gak pasti itu 300 ribu rupiah. Kalau udah beres bikin rencana keuangannya, kita totalin dulu semua uang yang bakal kita pakai. Jadi yang pertama uang tabungan 100 ribu, uang pengeluaran pasti 300, dan uang pengeluaran gak pasti 300 ribu. Jadi total semuanya 700 ribu. Nah di sini kita tulis lagi gaji yang kita terima selama 1 bulan itu kan 850 ribu, dikurangi uang yang tadi 700 ribu, itu sekitar 150 ribu. Nah jadi kita punya sisa uang 150 ribu. Terus sisa gaji yang 150 ribu ini kira-kira harus dikemanain? Jadi ada beberapa pilihan, boleh kita kasih ke orang tua, atau bisa kita sedekahin, atau juga kita simpen aja di dompet buat cadangan nanti di akhir bulan. Atau teman-teman juga mungkin bisa kasih saran investasiin aja, boleh, atau ikut arisan aja, boleh. Itu tergantung keinginan masing-masing. Kalau misalkan kita pengen ngasih ke orang tua, itu bisa 100 ribu, yang 50 ribunya itu bisa disedekahin. Atau mau 150 ribu kita kasih semua ke orang tua, itu juga boleh. Atau kita simpen di dompet semuanya boleh. Itu tergantung keinginan masing-masing. Mau dibagi rata juga boleh. Nah, jadi itu dia budgeting buat gaji yang di bawah 1 juta. Selanjutnya kita harus bikin expense tracker. Ini buat ngelihat sesuai nggak uang yang kita keluarin dengan pengeluaran yang udah kita rencanain. Formatnya seperti biasa, ada tanggal, deskripsi barang, dan juga harga.
Tapi jangan lupa diisi ya expense trackernya. Jangan sampai kita semangat di awal aja pas bikin budgeting, tapi di tengah jalan kita malah jajan belanja di luar yang kita budgetin. Kayak mengkhianati diri sendiri gak sih kalau gitu? Tapi tetap semangat, semoga lancar terus harinya dan selalu dilimpahkan rezekinya.